yang membuat Mas Yusuf dan Mas Didi menjadi seperti sekarang. Karena bagi saya untuk memotivasi diri saya pribadi itu saya belum tahu caranya gitu. Jadi mohon diberitahu cara memotivasi diri sendiri agar bisa jadi seperti sekarang. Terima kasih. Nama Mbak kelas. Nama Laura Mustika dari 11 RM1. Terima kasih. Satu lagi bertanya, silakan. Masih ada? Kalau tidak, saya kembalikan ke Kang dan Mas di depan. Pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Wuri, apakah Mas dan Mas Widi dan Kang Yusuf memiliki mimpi, masih memiliki mimpi yang ingin diraih? Dan pertanyaan kedua itu dari Laura kelas 11 MM1, bagaimana cara memotivasi diri kita sendiri? Karena jujur ternyata adik-adik itu masih kesulitan dalam memotivasi dirinya sendiri. Monggo, saya persilakan mulai dari Mas Widi. Kalau ini dibalik Mas, yang tua dulu, baru yang muda. Saya baru lulus 2 tahun lalu. Oh baru dihubungi juga saya. Lahnya aku lulus dari Rabu juga saat ternyata mau menikah baru dinambil. Monggo Mas, silakan. Oke, untuk pertanyaan Bu Widi tadi mungkin saya koreksi ya. Apa saya punya impian yang sama dengan yang terjadi dengan realitas saya hari ini? Itu ya Bu? Iya. Oke, jawabannya adalah iya. Salah satu buktinya dari jasa saya gak ambil. Saya memutuskan bahwa saya akan jadi seorang entrepreneur itu adalah ketika kelas 2 SMK. Waktu itu saya PKL, kalau sekarang istilahnya apa ya? Sama ya? Sama ya, prakarya ya. Waktu itu saya prakarya di Untero, itu udah tutup sekarang. Waktu itu saya melihat bosnya itu pegang uang ratusan ribu satu tutup ini. Nah, saya kemudian berpikir, kalau saya kerja, kira-kira saya bisa nggak ya dapat duit segitu dalam waktu singkat gitu misalkan ya. Kemudian saya mulai riset waktu itu, kerjaan apa aja yang gajinya gede gitu. Salah satunya MLM, saya takut banget dengan istilah di MLM. Kemudian pengacara itu teman-teman waktunya lama, pertama kuliah 5 tahun ya. Habis itu harus magang dulu. Setelah magang dia harus ikut pendidikan lagi. Kemudian sumpah pengacara baru bisa buat praktek lama. Kalau dokter saya nggak punya duit waktu itu gitu. Nah akhirnya saya putuskan bahwa yang bisa dan mungkin itu adalah jadi seorang entrepreneur. Nah dari itu saya mulai belajar, saya mulai benar-benar itu benar-benar setelah prakarya itu saya mulai buka usaha beneran di kos saya di Jalan Gatot Pocong ini. Waktu itu saya kelas 2. Saya itu deal-dealan sama waktu itu Mas Budi, tempat rekan saya. Ini jangan diikutin ya. Saya deal-dealan sama Mas Budi gini. Mas Budi, saya tak buka usaha. Prakarya kan waktu itu kalau nggak salah 3 atau 4 bulan ya. Saya tak belajar di sini 1 bulan tuh saya belajar terus. Habis itu saya tak buka sendiri 2 bulan. Nanti kalau absen saya di sekolah ya itu deh ya. Nah, habis itu saya jadi resellernya dia. Jadi waktu itu bisnisnya advertising. Setiap kali saya cetak, saya kasih ke Utero. Jadi seperti itu. Saya belajar 1 bulan itu benar-benar saya full banget belajar di tempatnya Mas Budi itu. Tapi jangan ditiru bosnya sekolah itu ya. Jadi ya memang saya sudah memutuskan untuk jadi seorang entrepreneur di kelas 2 SMK dan resikonya ada banyak, kegagalan banyak, itu harus jalan yang sudah saya lewati. Tapi saya yakin satu hal, mungkin Bu Uli juga yakin satu hal bahwa ketika kita tahu tujuan kita pasti akan sampai. Ya kan jalannya aja mungkin beda melewati di sini. Itu ya. Untuk pertanyaan kedua bahwa nanti aja kalau ada yang minta nih. Bagaimana cara memotivasi diri? Ini menarik sebenarnya. Kenapa dulu di awal-awal itu saya usaha kemudian juga jadi motivator juga. Kemudian kenapa saya berhenti? Karena saya tahu satu fakta bahwa tidak ada orang yang bisa memotivasi orang lain, tidak ada orang yang bisa merubah orang lain. Yang bisa siapa? Dirinya sendiri. Dan kalau kamu nggak bisa memotivasi diri sendiri, berarti alasanmu untuk meraih itu belum kuat. Misalkan alasan buat membahagiakan orang tua, berarti belum kuat banget alasannya. Tapi kalau alasan kuat banget, kamu kan harus motivasi.
Contoh simpelnya gimana? Kamu punya utang 5 juta, sore nanti harus bayar 5 juta. Dalam sehari itu kamu termotivasi nggak cari duit? Termotivasi banget ya kan? Jadi dalam diri kan nggak perlu tak ceramain kamu harus motivasi cari uang 5 juta sehari dan sebagainya. Nggak perlu kan? Tapi termotivasi. Nah, teman-teman harus menemukan alasan terkuat teman-teman meraih impiannya teman-teman itu apa? Kalau saya sendiri ya alasan saya karena dulu saya dibully, dilecehkan dan lain sebagainya. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan lagi direndahkan sama manusia. Itu salah satu alasan saya. Saya kan dihargai manusia dimanapun. Itu alasan saya. Dan itu yang jadi engine atau mesin tenaga yang membuat saya terus. Kalau saya gagal, saya harus bangkit lagi. Saya gagal, saya bangkit lagi. Gagal itu pasti. Setiap orang punya jatah gagalnya. Masih berharap bahwa teman-teman tidak akan pernah gagal selama teman-teman terus berusaha. Namanya teman-teman sedang berjuang. Teman-teman hanya akan gagal kalau teman-teman berhenti, itu udah gagal. Kalau teman nyoba lagi gagal, nyoba lagi itu namanya berjuang. Oke, itu ya. Makasih. Terima kasih Mas Widi. Jadi benar yang disampaikan Mas Widi tadi, sebenarnya yang mampu memotivasi kita itu yang kita sendiri. Bagaimana kita menentukan target, apa yang harus kita capai, itu adalah penentunya ada di kalian sendiri. Silakan dilanjutkan ke Kang Yuzo. Monggo silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Bu Muri, jadi apa impian saya yang dulu saya impikan dan tercapai? Dulu jujur pada waktu SD kelas 2 saya itu pengen banget punya buku, pengen banget punya buku sampai pengennya saya dulu nulis cerpen di buku tulis, saya kumpulin jadi satu, saya fotokopi. Jadi saya berhapus lagi, satu cerita berhapus lagi karena itu dulu kurang termotivasi dan seperti kurang percaya diri dengan tulisan saya. Dan pada akhirnya goalnya itu pada waktu pandemi ini. Jadi pandemi itu saya benar-benar pengen mutusin. Jadi saya buat target dalam sehari. Saya punya target sehari saya harus menulis minimal 1000 kata per hari. Saya coba nulis itu terapi dan alhamdulillah selama 2 bulan dan itu saya nyelesain satu buku. Jadi itu tadi salah satu pengalaman impian saya terbesar pada waktu kecil dulu, itu saya ingin jadi penulis. Terus lagi pada waktu kelas 5 SD, saya dulu sering dengerin siaran radio teman-teman. Jadi dulu setiap mau berangkat sekolah, dulu kan masih jalan kaki ya SD itu, berangkat sekolah, pulang sekolah dengerin radio di HP. Terus dulu saya mikir ini, saya dulu pokoknya nanti saya ingin jadi penyiar kayak yang ada di radio itu gitu. Dan alhamdulillah akhirnya saya di kampus jadi penyiar juga di UKM penyiaran, dan itu benar-benar apa ya, kayak sesuatu yang dulu saya impikan dan benar-benar tidak percaya ternyata yang saya impikan, yang saya rasa itu mustahil, ternyata itu bisa tercapai. Terus dulu lagi saya itu orangnya pemalu banget SD itu, makanya sering dibully sama teman juga, terus sering dimarahin sama guru saya karena saya terlalu malu. Dan akhirnya saya pengen dulu bilang gini, pokoknya saya pengen jadi pembicara di depan banyak orang. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya ada guru SMP saya suruh ya saya kayak mengisi motivasi seperti itu. Jadi itu tadi apapun yang kita inginkan itu kita rencanakan terlebih dahulu, dan kita harus usaha berdoa setia, dan apapun yang terjadi itu berarti jalan yang terbaik yang Allah berikan gitu teman-teman. Terus untuk yang kedua, tips memotivasi diri sendiri ya. Sama, dulu saya itu orangnya sangat pemalu, saya nggak berani ngomong di depan umum, lihat diri saya sendiri aja malu teman-teman. Saya juga nggak berani selfie, nggak berani karena saya insecure dengan diri saya sendiri, dan saya merasa saya ini nggak jauh lebih baik daripada teman-teman atau orang-orang di luar sana. Dan dulu ketika saya melihat orang yang ternyata lebih berhasil dari saya, ternyata kok orang ini bisa gini ya, orang ini bisa gini ya, saya tambah minder teman-teman. Jadi saya tambah minder, akhirnya saya coba tanamkan mindset bahwa saya harus mencintai diri saya sendiri, saya harus mengenal diri saya sendiri. Kan yang mengetahui kita jangan sampai jadi orang lain agar kita diakui eksistensi dari yaitu kepribadian kamu. Tapi coba kamu pikirkan lagi bahwa
kamu itu ya kamu gitu. Kamu tuh punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Jadi setiap manusia itu unik. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda. Kalian tidak boleh menyamakan orang ini bisa ini, kenapa saya tidak. Tapi kalian coba kalian kenali diri kalian terlebih dahulu aja. Pokoknya kenali dulu, cintai dulu aja diri kalian. Ketika kamu sudah mencintai diri kalian dan sudah mengenali diri kalian itu seperti apa, kalian akan lebih mudah untuk memotivasi diri kalian sendiri gitu. Terima kasih Mas. Ya kalau Kang Yusuf itu di masa pandemi ini bisa menulis 3 buku, alhamdulillah. Saya juga merasakan kenapa pandemi bukan halangan. Pandemi ini adalah wujud kita bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi dalam masa pandemi ini dengan karya, dengan kreativitas kita menghidupkan masa-masa ini. Saya buka lagi pertanyaan, masihkah ada? Silakan. Bapak. Mbak Nung, tolong Mbak Nung. Baik, terima kasih. Ini Pak Ahmad ya. Wujud daripada mutiara yang terasah, tergontok dari alumnus SMK Angkatan Ponorogo. Bahkan tadi sudah menyebut dirinya, saya dari Ulung Ponorogo, Indonesia. Karena tidak ada negara ada Indonesia, bahkan luar mengakui diri. Satu hal bahwa memang untuk mencapai mimpi itu memang tidak bisa dipungkiri. Tadi saya simpulkan bahwa saya umpamakan adalah seperti seorang anak belajar sepeda. Di kayu jatuh lagi, tapi tidak putus asa. Bahkan sedikit saya ada seorang ibu muda maunya ingin langsung naik ke motor. Ya, mau berbahaya sekali loh, tinggalkan Mbak belajar sepeda dulu baru bisa naik ke motor. Yang ingin saya sampaikan adalah keduanya ini nanti ya. Bagaimana bagi anak-anak kita, siswa-siswi SMK ini yang sampai hari ini masih ragu-ragu mau menulis. Sebenarnya setiap orang bisa menulis, Mas ya. Setiap orang bisa menulis. Minimal mungkin adalah buku harian, mulai dari belum memulai menulis. Terima kasih, Mas. Baik. Matur Bapak. Silakan, masih ada satu penanya lagi. Ke depan, Pak. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Arifi Asmarani dari kelas 11 ATKB 1. Saya mau bertanya sama Mas Yusuf dan Mas Widi. Gimana sih caranya membentuk jiwa yang good attitude dan good karakter itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu ya. Dari 2 penanya tadi, dari Pak Ahmad, bagaimana cara memotivasi adik-adik ini menjadi seorang penulis. Karena kalau saya jujur Pak, saya termotivasi memang karena anak-anak saya. Sebenarnya saya dulu dari background matematika, terus berpindah ke seni, berpindah akhirnya ke bahasa. Saya menikmati itu, saya termotivasi anak-anak saya sampai ini berani memberanikan diri untuk menulis. Pertanyaan Pak Ahmad tadi, bagaimana cara memotivasi adik-adik ini supaya mereka mau menulis? Terus yang kedua, sebentar, bisa ya Mas? Yang kedua dari Dewi Arifi,
11 OTKP 1 bagaimana menjadi pribadi yang memiliki good attitude dan good character. Saya persilakan Kang Yusuf. Saya ingin jawab pertanyaan dari Bapak Ahmad. Jadi bagaimana cara untuk memotivasi? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, teman-teman. Jadi menurut saya selalu menekankan mindset dalam pikiran saya bahwa orang yang bayi yang baru lahir di dunia ini memiliki kapasitas yang sama, memiliki otak dengan kapasitas yang sama yang Allah ciptakan kepada kita. Berarti tidak menutup, itu artinya tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu pada dasarnya memiliki kapasitas otak yang sama dengan mungkin yang sekarang misalkan dengan DPR dan presiden, padahal dari itu dia juga memiliki kapasitas otak yang sama. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengasah dan mengarahkan itu. Dan kalau dulu cara memotivasi saya sering-sering membaca, teman-teman. Jadi tips bagaimana cara kita adalah cara optimasi menulis, yang cara kita adalah dengan membaca. Karena membaca itu adalah jembatan untuk penulis. Kalau kita nggak rajin membaca, kita akan susah untuk menulis, teman-teman. Karena dengan kita membaca itu, kita akan membuka cakrawala kita, membuka pemikiran kita. Kita akan menemukan kata-kata baru, kita menemukan kosakata baru. Dengan membaca itu, dengan kita menemukan hal baru itu, kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar, hal yang tidak belum terbiasa dan belum jadi kebiasaan pada diri kita memang sulit. Sebenarnya saya dulu juga sama. Saya dulu juga sulit untuk menulis karena ya memang dari awal saya belum terbiasa gitu. Apalagi pada udah disiplin sama organisasi dengan sekolah tugas, nah itu semakin menjadi seperti menjadi penghalang kita untuk menuliskan. Tapi setelah makin kesini saya mulai menyadari ternyata itu bukan menjadi penghalang, teman-teman, karena menurut saya dengan menulis itu ya sama saja kita seperti mencurahkan isi hati kita gitu, teman-teman. Terserah mau membaca apa, mau membaca cerita pendek, mau membaca novel, ataupun mau membaca kisah-kisah atau buku pengetahuan. Yang penting kalian membaca, karena dengan kalian membaca itu berarti itu sama saja kita memupuk kembali motivasi kita untuk menulis seperti itu. Terus lagi teman-teman jangan pernah melihat, ini pertanyaan kedua ini. Pertanyaan kedua tadi dari Good attitude sama good character. Menyambung, teman-teman. Jadi dulu saya melihat orang sukses, misal katakanlah penulis terkenal A gitu. Saya dulu melihatnya itu bukan dari prosesnya, tapi melihat mereka itu sudah jadinya, teman-teman. Padahal jika kita mau melihat itu, jangan melihat yang sudah jadinya menurut saya, tapi melihat bagaimana prosesnya. Dan menaiki tangga dari 1, 2, 3, itu sama dengan kita. Kita juga sama seperti itu, teman-teman. Jadi orang yang berhasil pun, orang yang sukses pun, mereka belajar sama-sama dari nol. Berarti kita juga sama, kan? Kita memiliki kesempatan yang sama, karena kita juga sama-sama berangkat dari nol. Kan terinclude semua, teman-teman. Good character, good attitude. Kalau kita itu udah memiliki basic agama yang kuat dari awal, itu pasti akan terinclude sendiri seperti itu. Jadi ya tanamkan dulu basic agama yang kuat di dalam diri teman-teman. Kalau kalian sudah memiliki basic fondasi agama yang kuat, maka good character dan good attitude itu akan. Terima kasih Kang Yusuf. Silakan bisa dilanjut ke Mas Vicky. Ya, oke. Untuk pertanyaan Pak Rahmat tadi ya, bagaimana motivasi nulis guru saya pernah bilang ke saya, kalau kamu pengen melihat dunia, membacalah. Kalau kamu pengen kenal dunia, membacalah. Kalau kamu pengen dikenal dunia, menulislah. Nah, itu satu hal yang membekas di saya. Saya di awal-awal juga basic saya nggak nulis, tapi emang basic saya emang di dunia perbukuan. Saya sering bikin pameran buku dan lain sebagainya itu. Nah, kemarin juga kita ngadain pelatihan online buat guru-guru bagaimana menulis kayak gitu. Nah, motivasi menulis itu sebenarnya kalau di menulis itu ada 3 fase. Fase pertama tuh mulai semangatnya, oh aku mau nulis sih, mau bikin ini. Fase kedua itu udah mulai jenuh. Fase ketiga kadang-kadang nyerah. Makanya seringkali banyak penulis itu cuma sampai di tengah aja nggak pernah selesai. Dia mulai dengan yang baru lagi, mulai dengan yang baru lagi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, menulis pertama sebenarnya apa sih motivasi kita menulis? Yang terkuat tadi kan saya bilang bahwa why-nya, alasannya apa. Kalau alasan saya adalah ini, kita hidup di masa tuh paling 60-80 tahun lah sudah diambil sama Allah ya.
Tapi saya selalu ngomongin ke teman-teman guru dan sebagainya, yuk nulis. Kenapa? Karena untuk meninggalkan jejak pada zaman ilmu saya. Kemudian yang ketiga, jadi penulis gampang juga sama. Nah, kebanyakan dari kita dari dulu, dari SD sampai sekarang, disuruh menuliskan cerita, tuliskan cerita liburan kalian waktu liburan. Tulisnya ke rumah nenek, biasanya gitu. Nah, kita kalau disuruh tuliskan itu kata kerja, dan di mindset otak kita, aduh kerja ini. Tapi beda kalau katakan ceritakan kamu kemarin ngapain, bisa lancar banget itu Pak. Nah makanya menulis yang paling enak itu adalah menulis yang mengalir. Menulis yang mengalir itu gimana? Ya menulis itu sesuai yang kita pahami. Makanya kenapa tadi Pak bilang bahwa banyak-banyak baca buku, menulis itu kayak memasak. Nggak ada sampai hari ini, nggak ada satu buku pun yang itu adalah pemikiran baru. Itu selalu pemikiran tambahan dari pemikiran sebelumnya di buku yang lain, baik kemudian pemikiran yang digabungkan dari beberapa buku dan lain sebagainya. Jadi kayak memasak, kalau kita punya banyak bahan, contohnya ketika saya ngomong soal dunia pendidikan, saya nggak bisa karena saya nggak tahu. Tapi mungkin Pak Hatta akan bercerita dari pagi sampai sore bisa terus bercerita. Nah, pendidikan sekarang gini. Kenapa? Karena basicnya Pak Hatta seperti itu. Teman-teman juga sama, misalkan cerita kisah hidupku, cerita cita-cita teman-teman apa sih? Cita-citanya apa dan lain sebagainya. Kemudian pernah baca buku apa, itu akan mempengaruhi. Itulah kenapa saya tadi bilang karya pertama saya itu jelek banget dan saya malu banget. Kenapa? Karena saya harus tunggu bahwa saya koreksi, kata saya dulu itu nggak benar ya. Saya koreksi ternyata yang benar ini dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau sekarang sih lebih enak ya, ada aplikasi di HP itu kan kita ngomong udah jadi tulisan. Ya udah setiap hari ulangin waktu aja misalkan, tapi itu jadi jadwal rutin. Sehari misalkan punya waktu hanya 10 sampai 15 menit di jam misalkan 3 sore, tiap hari harus rutin. Udah terima aja, bla 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 itu nanti kan bentuk tulisan. Dan jangan takut salah, jangan editing. Maksudnya gimana? Ini banyak penulis itu melakukan ini. Mereka mengedit tulisan mereka sendiri. Buku saya yang pertama, saya belum punya penerbit waktu itu, ditolak ada 50-an penerbit. Bukan berarti kalau buku teman-teman itu gak bagus, belum nemu aja gitu, belum nemu penerbitnya. Jadi di awal-awal gak usah bagus jelek itu gak usah. Menulis itu adalah proses pendewasaan diri kita juga. Semakin kita dewasa, tulisan kita akan semakin bagus, kita semakin wise, semakin bijak dan sebagainya gitu. Jadi di awal-awal nulis saja. Saya pernah dulu. Satu kritis banget dulu di SMK. Saya dulu kan mading SMK itu yang menguasai saya. Jadi dulu adalah saya ngeritik salah satu guru sampai gurunya nangis di waktu tulisan gitu. Ya, itu proses nulis karena kenapa? Saya belum dewasa saat itu. Saya nggak bisa bikin tulisan yang ketika mengingatkan seseorang, orang itu akan teringat, iya, malah sakit hati orangnya. Jadi menulis itu ya proses saja teman-teman. Nulis saja dulu, semakin sering teman-teman nulis, nanti akan semakin baik lagi. Kenapa? Karena ada feedback juga dari orang-orang yang baca dan lain sebagainya kayak gitu. Dan untuk pertanyaan kedua tadi gimana good karakter sama good attitude ya, saya setuju sama Mas Yusuf bahwa manusia itu kayak mesin, dia itu ada engine-nya itu hati. Jadi selama hatinya di Al-Quran sendiri kan dijelaskan di tubuh manusia ada sejumlah darah yang kalau darah itu baik semua baik, engine-nya adalah hati. Maka caranya adalah lembutkan hati teman-teman. Cara lembutnya gimana? Bisa teman-teman lakukan ini salah satu contohnya. Rutin tiap hari keluar bawa makanan kasih ke orang. Keliling aja, cari orang kasih makanan. Lama-lama hati teman-teman akan lembut dengan sendiri. Jadi itu adalah teman-teman bisa menjadi good attitude. Selama hatinya lembut, otaknya nanti juga terus diasah kayak gitu. Jadi engine-nya dulu dibenerin. Percuma teman-teman misalkan mau benerin wajahnya dulu biar cantik dulu, misalkan mau putih dulu gitu. Tapi karena kok aku jadi jelek banget ya karakter aku itu. Makanya hatinya dulu dilembutkan. Kalau hati udah lembut itu insya Allah ya enak. Kenapa? Karena kita akan memahami orang lain. Orang lain kesusahan ya. Saya kan posisinya diri, saya pernah juga ngalamin hal itu. Gitu. Orang tua kita kesusahan juga gitu. Kemudian selain engine-nya itu, ini yang penting juga. Selalu jaga hubungan baik sama orang tua. Saya pernah marah sama orang tua saya 1 tahun itu, bahkan lebaran itu nggak minta maaf.
Ternyata bisnis saya hancur, semua kehidupan saya benar-benar hancur saat itu. Kemudian saya perbaiki hubungan sama orang tua saya, alhamdulillah cepat banget melesatnya. Jadi kalau teman-teman nggak setuju sama orang tua boleh. Teman-teman jangan pernah merasa bahwa saya di sekolahnya SMA, Pak, pendidikan saya SMA. Orang tua misalkan cuma SD dan lain sebagainya. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena teman-teman sampai ke sini itu karena keringat orang tua teman-teman. Jadi boleh nggak setuju sama mereka, tetapi jaga akhlak kita. Kalau mereka nggak setuju sama sesuatu menurut kita baik, ya kita tunjukin, kita buktiin itu baik. Karena semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Masalahnya adalah terbaik buat anaknya versi mereka sama terbaik anaknya buat versi kita itu seringkali berbeda. Nggak ketemu jalannya, satu kanan satu kiri. Gimana biar ketemu? Buktikan dulu. Saya dulu jadi entrepreneur juga ditantang banget sama orang tua. Kenapa? Karena di awal bangkrut dan lain sebagainya. Saya disuruh cari kerja aja, kuliah aja dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya ya saya pelan-pelan saya buktikan ada hasilnya, dikasih orang tua dulu. Buat ini kalau ada hasilnya. Karena kayak kemarin tuh kan anak-anak yang belanja Shopee ke saya tuh nanti uang pertama tuh kasih orang tua, bawa orang tua makan dulu, terakhir adik kakak orang tuanya tunjukin Pak itu loh duit dari hasil kerja buat terakhir bapak itu lu pasti orang tua tuh. Karena ya pengen yang terbaik buat anaknya. Itu ya. Terima kasih Mas. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau menulis, ya memang harus kita mau membaca. Karena dua-duanya itu merupakan kegiatan literasi. Bisa kita dapat dari mana? Dari kalau ngendikane gurune buah yo ya, ngeten. Nek pengen nulis, yo nonton, yo niteni, yo niru. Niku. Wonten tiga niku nggih. Jadi kalau kita mau belajar menulis, kita bisa nontonnya dari mana? Ya kita membaca. Kita niteni, yang dititeni apa? Cara penulisannya. Baru kita meniru. Bukan meniru dalam artian plagiat, tapi kita memodifikasi bisa. Terus melahirkan karya yang baru juga lebih baik. Atau bahkan besok kita sudah tidak ada, setidaknya kalau kita meninggalkan harta itu pasti cepat sekali habisnya. Ketika kita meninggalkan ilmu sampai kapanpun, sampai ke akhirat pun, jika ilmu itu terpakai, mengalirlah pahalanya. Mungkin masih ada pertanyaan? Ada? Silakan. Bang, maaf. Yang tadi Mbak minta tolong untuk penanya tadi, karena jadinya setiap penanya itu mendapatkan dompres. Tolong Mbak Nung. Iya, mohon maaf. Tadi penanya pertama ada Bu Yuni sama Laura 11 dan 1. Terus ada lagi yang kedua lagi ada Pak Ahmad dengan Dewi Arimbi. Silakan dari penanya di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roida Salma, ingin bertanya. Saya Roida Salma juga dari 11 Multimedia 2. Ya, saya mau bertanya terkait tadi ketika kita sudah menemukan passion kita atau ini menemukan jalan kita. Nah, akan tetapi orang tua mungkin ya, anak-anak beberapa mungkin ada yang orang tuanya tidak setuju atau menentang, lebih baik kamu disiksa dan seperti itu. Bagaimana caranya kami seperti itu kan mungkin kita masih bingung nih. Nah, apakah kita harus terus melanjutkan yang menurut kita itu passion saya atau kita harus seperti orang tua saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih bersama dari 11 MM2. Bisa langsung diambil Kak nih. Dompetnya di belakang, silakan diambil. Mas Didi, Kang Yusuf, ini ada pertanyaan bagaimana jika orang tua itu tidak setuju dengan passion yang kita pilih. Apa
Apa yang harus kita perbuat supaya bisa meyakinkan orang tua, ini loh pilihan saya. Terkadang ada tipikal orang tua yaitu pilihan saya, anak harus nurut dengan saya. Orang tua itu selalu benar dan anak yang benar, tidak ada nak. Orang tua selamanya benar. Ya, kenapa? Karena mereka hidup merasakan sesuatu lebih dahulu daripada kita. Kita nggak tahu alasan orang tua melarang kita apa. Ya, itu ya. Silakan Mas Habibie. Ya, ya ini jadi ke semua ya, hampir semuanya ngerasain pasti. Ada yang diselesaikan dengan baik-baik, ada yang diselesaikan dengan gak baik. Gitu. Oke, saya banyak belajar ini juga dari teman-teman saya yang memilih beda. Salah satu teman saya itu dia lulusan IPB, dapat kerja bagus di Sampurna, dia keluar karena pengen jadi pengusaha. Kamarnya, toiletnya, tempat sholatnya ditempelin impiannya dia. Sama ibu sama bapaknya dianggap edan karena keluar dari Sampurna udah dapat jabatan bagus, lulusan IPB juga. Nah, gimana cara nyelesainnya? Saya banyak belajar dari teman saya ini namanya Mas Ida. Yang pertama adalah buktikan. Teman-teman di sini punya 2 tahun, masih punya 2 tahun, ya 2 tahun lah. Buat membuktikan kalau mau jadi apa nanti. Kalau contohnya fotografi, ya buktikan bisa berprestasi, bisa menghasilkan uang dari fotografi itu. Kalau udah menghasilkan uang pertama ajak bapak, ibu, keluarga semuanya makan, bayarin. Udah bilang, Pak ini loh hasilnya dari yang aku inginkan itu. Kemudian ngomong dari hati ke hati. Saya ingat banget dulu tuh saya pernah ngomong sama orang tua saya gini. Saya tahu bapak ibu pengen yang terbaik buat saya, tapi ini juga pengen yang terbaik juga buat saya yang saya tidak akan menyesalinya. Seandainya saya gagal dengan pilihan bapak ibu, mungkin seumur hidup saya akan menyalahkan bapak ibu. Tetapi kalau seandainya saya gagal dengan pilihan saya akan tetap bahagia karena itu adalah pilihan saya yang saya ambil sendiri. Itu saya ingat banget tuh mau nangis. Jadi intinya adalah yakinkan mereka dengan akhlak yang baik, etika yang baik. Kalau misalkan memang tidak bisa juga buat perjanjian, ada lagi salah satu kasus teman saya buat perjanjian kayak gini. Karena teman saya itu disuruh orang tuanya PNS, pengennya disuruh jadi PNS, tapi dia pengen usaha kaos. Nah dia buat perjanjian sama orang tuanya, Pak saya akan nurutin Bapak 3-4 tahun. Nanti kita lihat kehidupan saya kalau memang lebih baik, oke saya lanjutkan. Kalau memang tidak lebih baik, saya punya jalan yang lain. Kalau mengizinkan saya memperjuangkan jalan saya. Itu. Jadi intinya pertama udah buktikan dulu dengan akhlaknya. Orang tua pasti sentuh kenapa? Karena yang terbaik buat anaknya. Gak ada yang mau anaknya tuh sampai nanti nyesel hidupnya, sengsara dan lain sebagainya. Jadi tadi kan udah saya jelasin buat peta impiannya dulu. Bahkan ajukan ke orang tuanya, Pak, saya ini loh peta saya yang sudah saya buat. Saya sekarang di SMK. Kelebihan saya ini Pak, kesukaan saya ini, kekurangan saya ini. Saya pengen jadi ini. Nanti saya mau kesini. Komunikasikan dengan orang tua. Orang tua dukung atau tidak, nanti kan kita bisa komunikasi. Ini masalah komunikasi. Sekali lagi, ini cuma masalah komunikasi. Kalau komunikasi kita baik ya, insya Allah. Sama penagih utang aja bisa komunikasi baik, masa sama orang tua nggak bisa gitu ya. Jadi intinya komunikasi dan buktikan dulu. Kamu masih punya waktu lah ini. Jadi jangan sampai teman-teman nyesel nanti kemudian teman-teman akhirnya kenapa kok kayak gini, kenapa kok enggak sesuai sama harapan saya. Jadi pastikan pilihan teman-teman adalah yang akan membahagiakan teman-teman. Ini bukan masalah materi, bukan masalah tahta atau renata ya. Data dan lain sebagainya. Ini masalah kebahagiaan teman-teman. Buat apa sih menjalani hidup teman-teman tapi tidak bahagia? Tapi lebih menyenangkan kalau teman-teman jalannya tiap hari bahagia, penuh rasa syukur, alhamdulillah ya Allah. Beda kalau senang lagi kerja lagi, aduh kerjaan lagi, aduh lembur lagi, aduh dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini pilihan nih, itu choice sudah. Hidup itu pilihan, mau jalan apa? Kan ada yang namanya takdir yang bisa diubah, nggak bisa diubah. Nah, kerjaan teman-teman itu takdir yang bisa diubah, masih bisa dipaksakan. Nggak harus jadi dokter dan lain-lain. Yang penting teman-teman bahagia aja udah cukup. Insya Allah
percuma teman-teman punya jabatan dan lain sebagainya, akhirnya korupsi kayak bahagia dan sebagainya. Yang penting adalah bahagia, ikuti kata hatinya teman-teman, komunikasikan sama orang tua. Insya Allah teman-teman akan menemukan jalan yang terbaik. Gitu ya. Terima kasih. Bisa dilanjut, Kang Yusuf. Baik, saya rasa kita semua pasti pernah mengalami perbedaan pendapat yang terjadi itu karena kita hidup di era yang berbeda, teman-teman. Jadi orang tua kita dengan kita itu hidup di era yang berbeda, hidup dengan lingkungan sosial yang berbeda, dengan peradaban dunia pada waktu itu yang berbeda. Maka dari itu terkadang banyak yang mengatakan bahwa pikiran orang tua itu terlalu kolot, gitu, terlalu konservatif gitu. Soalnya mereka hidup di era yang berbeda dengan kita gitu. Nah, akhirnya karena kita hidup di era yang berbeda itu akhirnya menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat gitu. Nah, saya dulu juga sering, bahkan sampai sekarang pun juga masih sering berbeda pendapat dengan orang tua, terutama dengan bapak saya. Saya pasti, tetapi cara saya untuk menyampaikan bahwa misalkan saya tidak setuju dengan pendapat orang tua, saya biasanya selalu berbicara dengan hormat dan saya selalu menekankan bahwa bilang kalau pemikiran berbeda karena kita hidup di era yang berbeda. Jadi jangan samakan pemikiran yang dulu. Misalkan gini, orang tua dulu berpikir bahwa kerja online itu apa, kerja di marketing, digital marketing itu apa. Mereka enggak seperti melarang ini seperti ini. Mungkin pada waktu dulu belum ada yang namanya kerja online, belum ada yang namanya digital marketing. Nah, pada saat ini itu sudah ada. Nah, kita berikan penjelasan. Kalau sudah memberikan penjelasan seperti itu, pasti lambat laun orang tua akan luluh. Nah, dulu saya juga punya pengalaman pada waktu lulus SMK, sama seperti tadi, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi agar ketika kita menyatakan pendapat ketidaksetujuan kita dengan orang tua itu tidak merasa tersakiti gitu. Orang tua tidak merasa sakit hati dengan perkataan kita. Itu bagaimana cara kita aja menyiasati berkomunikasi yang baik. Dan dulu benar orang tua melarang saya untuk kuliah, dan saya tidak akan mendapatkan pendewasaan diri yang jauh lebih besar karena itu kan kita berbeda dengan tantangan tadi. Selalu ingat bahwa ikan yang hidup di air yang mengalir deras itu akan berbeda dengan ikan yang hanya hidup di misalnya di air tenang atau di akuarium gitu. Karena kita hidup di tantangan yang berbeda dengan kita hidup. Kuncinya adalah komunikasi. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan attitude yang baik, dengan karakter juga yang baik, sebenarnya perbedaan pendapat itu pasti bisa ditemui solusinya. Jalan tengahnya juga pasti ada. Ya, itu juga sama. Ya, kalau dengan orang lain kita bisa berkata santun, berbicara santun, apalagi kalau dengan orang tua. Itu. Sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebenarnya saya ingin bertanya. Karena dari tadi saya bukan fisika. Oh bukan fisika. Karena dulu zamannya Mas Widi saya ngajarnya fisika, zamannya Mas Yusuf ngajarnya seni. Zaman kalian ngajar matematika dan bahasa Jawa. Mas, kelebihannya apa sih sekolah di SMK? Jangan dikira, saya nggak suka tadi, Mas Yusuf. Poin terakhir itu tadi, pilihan terakhir baru kamu masuk SMA. Oh enggak deh, di SMK punya kelebihan. Kira-kira kelebihannya apa? Saya ingin tahu. Monggo silakan. Yang pertama sih kelebihannya banyak cewek. Nah, ini cerita saya dulu ya. Jadi ilmu itu belajarlah dari orang-orang yang baik. Gitu. Menurut saya guru-guru di SMK itu baik banget. Itu terbukti waktu saya terpindah dari cewek ke cowok. Itu satu sekolah udah dikondisikan semua, dikasih komando, jangan tanya apapun ke Widi, jangan sungkit apapun ke Widi. Itu jadi hari Senin, saya ingat banget, hari Senin udah dikomando semuanya tuh. Jangan tanya ke Widi, pokoknya jangan ngelihat Widi dengan tatapan aneh gitu. Pokoknya biasa aja gitu. Habis itu saya datang ke sekolah tuh agak siang ketika saya nggak tahu itu karena saya ditanyain sama teman.
saya agak siap, dan menurut saya itu sesuatu yang luar biasa banget. Satu, kebaikan mereka dan lain sebagainya. Yang kedua, yang jelas ilmunya, karena keberkahan ilmu itu bukan hanya kita dapatkan ketika kayak gini gitu ya, teman-teman gak hanya dapat ilmunya, tapi kalau teman-teman dapat keberkahannya, insya Allah ilmu itu long lasting, gunanya akan lama banget, berkah hidup gitu istilahnya. Yang utama itu gurunya luar biasa, orang-orangnya luar biasa. Kemudian yang kedua di sini saya benar-benar bisa bertumbuh banget. Saya awalnya introvert banget, ngomong sama orang aja berani, jalan mundur banget. Di sini saya diajari bahwa saya harus bisa public speaking, saya harus bisa mendeliver pemikiran-pemikiran saya ke orang lain, saya harus berani tampil ke depan dan lain sebagainya. Nah, masalahnya adalah SMK itu suatu wadah yang udah luar biasa banget. Tapi apakah teman-teman yang di sini sudah bisa memaksimalkan wadah itu? Nah, kalau saya tanya ke saya nasihatin ke Widi yang masa itu, saya pengen jadi kayak Pak Yusuf. Saya dulu di SMK tuh banyak main-mainnya, banyak juga ikutin pelajaran dan lain sebagainya. Akhirnya manfaatkan aja dia untuk pengembangan diri teman-teman. Pengennya di bidang misalkan penjualan ada, ya bidang penjualan ada. Pengennya bidang basket, ya dikembangkan di situ. Pengennya di bidang apa dikembangkan. Jadi dimaksimalkan loh. Bayarnya udah mahal-mahal, orang tua udah bayarin kita dengan kerja keras, mungkin dengan keringat mereka dan lain sebagainya, tapi kita sekolahnya misalkan cuma dia main-main gitu aja gitu. Saya yakin bahwa dulu kalau seandainya saya jadi kayak Mas Yusuf, saya bisa berprestasi, saya ngejar beasiswa ke luar negeri dan lain sebagainya, saya yakin saya bisa, karena saya punya kompetensi untuk itu. Tetapi saya tidak melakukannya karena memang pilihan lain, dan ya saya nggak menyesali juga, cuma itu mungkin another way, jalan lain yang mungkin bisa saya pilih. Jadi udah luar biasa banget, gedungnya udah bagus, sekarang toiletnya udah bersih gitu, dan ya semuanya fasilitas udah bagus banget dibanding saya dulu ya teman-teman. Apalagi teman-teman sekarang udah bawa motor sendiri, dan saya dulu ngekos di Jalan Kocok dan sini jalan kaki kayak gitu. Terus sekarang gurunya juga berkompeten semua, bahkan gua aja baru juara 1 ya, apa? Keburitan sekali sidang Madiun, gurunya berprestasi, malah kalau muridnya nggak ikut-ikutan berprestasi kan malu juga ya. Manfaatkan loh. Kenapa? Karena jangan sampai nanti teman-teman nyeselnya itu di masa ketika teman-teman harus aku balik kerjaan nggak enak, nganggur terus dan lain sebagainya. Ini kesempatan buat teman-teman masih ada space waktu gitu, karena waktu cepat banget setelahnya. Manfaatkan semua yang ada di sini. Gurunya tanya ke Bu Ayu, tanya ke guru yang lain juga, misalkan Bu saya mau gimana, kita nggak apa-apa. Insya Allah beda, saya dulu tuh suka cerdas sama Bu Ayu. Jadi saya harus gimana dan lain sebagainya gitu. Banyak insya Allah dikasih solusi dan sebagainya. Mereka itu adalah orang tua kita, jadi nggak ada istilah bekas guru, nggak ada. Mereka tuh guru kita sampai kita mati, guru kita sampai kita mati. Jadi ya kita manfaatkan lah gitu ya. Insya Allah udah luar biasa. Kenapa menyesal ya nih? Ya kalau Iya. Gak suka Tadi muncul, menyesal. Waduh. ya kalau dulu awal pertama masuk di SMK Satu Ponorogo itu karena terpaksa, teman. Karena pokoknya pilihan lain, dan dulu saya nggak pernah kebayang bisa sekolah di sini. Pokoknya dulu itu saya pengen di SMA S1 atau 2 atau 3 gitu. Tapi dulu itu saya benar-benar nggak ada pikiran bisa masuk di sini dan bisa seperti sia-sia berarti saya masuk di sini gitu. Soalnya benar-benar nggak ada niatan masuk di sini dan karena terpaksa. Soalnya dulu pada waktu itu kalau nggak salah dulu mau tes tulis, tapi kayak kalau nggak salah pengumumannya itu bersama dengan penutupan sekolah negeri. Jadi daripada saya sekolah swasta, akhirnya saya nggak tahu, akhirnya memutuskan sekolah aja di sini gitu. Tapi akhirnya rasa-rasa seperti penyesalan itu mulai hilang ketika saya udah mulai kelas 2. Saya udah mulai ikut kegiatan, udah mulai ikut ekstra, mulai mengenal kegiatan-kegiatan lomba-lomba, dan saya sangat bersyukur banget bisa sekolah di sini akhirnya. Karena yang saya lihat pertama, kenapa saya bersyukur, karena sekolahnya yang bagus kan gitu, terus dengan kualitas kita itu memiliki ekstra yang banyak teman-teman jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Soalnya saya dulu aktif di segi bahasa juga sama di PR. Jadi saya dulu PR sering ikut lomba-lomba di
di Surabaya di SMA 1 SMA 2, dan kita di situ kita punya organisasi bareng juga antar PNR antar yang ada di Ponorogo itu, kita sharing-sharing di situ. Dan saya baru menyadari ternyata ekstra di SMK 1 Ponorogo ini memang berorientasi pada menggali potensi yang ada dalam situasi yang ada di SMK 1 ini. Karena dulu saya cerita ke teman-teman saya yang ada di SMA 1, SMA 2, kalau misal kita mau ikut lomba, kita ada dana ini, ada di sini. Teman-teman itu kaget dari SMA 1, SMA 2. Kagetnya kok dananya besar banget yang diberikan dari sekolah ke siswa yang mau ikut lomba. Mereka kaget, padahal anak SMA 1 dan SMA 2 itu malah mereka nggak ada pendampingnya waktu lomba, nggak ada, terus dananya juga mepet, bahkan banyak mereka itu dananya dari pribadi malah teman-teman gitu. Jadi kalian itu harus bersyukur dan memanfaatkan. Pesan saya dan teman-teman, kalian itu di SMA 1 jangan hanya sekolah saja, tapi kalian itu juga harus ikut organisasi, karena itu wadahnya gitu teman-teman. Kalau kalian hanya sekolah saja, pulang, ya yang akan kalian dapat nggak akan maksimal gitu. Justru pengembangan diri, pengembangan potensi itu kalian harus dapatkan di kegiatan-kegiatan. Tapi perlu diingat, kalian itu harus menyeimbangkan antara kegiatan luar sekolah ekstra dan kegiatan intranya. Soalnya dulu saya pengalaman, karena saya sudah terlalu nyaman dengan kegiatan ekstranya, saya jadi melupakan kegiatan tujuan saya utama di sini untuk belajar gitu teman-teman. Jadi dulu karena terlalu nyaman di kegiatan ekstra, saya dulu pernah 1 bulan atau 2 bulan itu udah masuk kelas izin, soalnya persiapan lomba debat, persiapan lomba cerdas cermat itu kan memakan waktu lama, dan itu ya itu tadi. Pokoknya pesan saya, kalian harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan yang di luar sama kegiatan sekolah. Jangan sampai kegiatan ekstra itu mengganggu kalian, tetapi jangan sampai kegiatan ekstra juga mengganggu ekstra. Jadi kalian harus menyeimbangkan itu seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Yang jelas kalau kita sekolah di SMK itu ada 2 bekal. Kita bisa dibekali hasil keterampilan selain pengetahuan juga. Terus kelebihan dari lulusan SMK bisa kuliah sambil bekerja juga. Karena yang sekarang ini ternyata kan perguruan tinggi negeri itu banyak yang membuka vokasi untuk SMK itu ya. Memang alhamdulillah kalau kita ibaratkan kita masuk ke tempat yang tepat, kita berproses di sini. Sama, saya juga pun berasa beruntung bisa masuk ke sini. Kenapa saya kalau dulu kan saya dari SMA banyak pelajaran yang tidak ada di SMA saya dapatkan di sini, dan itu saya belajarnya juga bersama kalian juga. Jangan dikira itu guru itu serba bisa. Sebenarnya kita juga belajar dari siswa. Mari kita saling mengisi, ya, kita saling sharing, berbagi ilmu. Mungkin cukup bincang-bincang kita kali ini. Kita bisa belajar di lain waktu. Kalau kalian mau lebih mengenal mereka berdua, itu ada di alamat media sosialnya yang tadi. Silakan dilanjutkan ngobrol di situ bisa, ataupun nanti bisa lewat saya. Makelar. Sudah. Terima kasih. Adapun kurangnya saya mohon maaf. Ada pesan tadi? Tidak ada? Kalau tidak, kita akhiri dengan yel-yel kita hari ini. Yang muda, berkarya, kreatif, berpikir positif. Yang muda, berkarya, kreatif, berpikir. Sampai jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah Bapak untuk berfoto bersama. Bapak Ibu perlu monggo aturan wonten ajeng sedaya. Baik. Iya.
Hitungi, hitungi kok. Dan kerso kapan dulu. Aku tak perlu dong. Ini. Terima kasih para tim IT. Lanjut besok. Lanjut besok ya. Dan apa snack? Pulang kawan ya. Layarnya kecil makan tapi di ada sini. Iya, jadi saya Mari.